Perkenalkan, nama saya Karina Yoviana. Saya dari SMA Ihsaniyah Tegal. Saya akan bercerita tentang cara penularan penyakit TBC terhadap manusia. Yuk kita simak ceritanya. Pada suatu hari, terdapat rumah yang memiliki ruangannya sangat lembab. Pemilik rumah jarang sekali membuka jendela rumahnya, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk dan sirkulasi udara pun tidak mengalir dengan semestinya. Ruangan tersebut menjadi tempat tanaman bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Salah satunya bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Hai, perkenalkan, nama aku Mycobacterium tuberculosis. Aku suka sekali dengan manusia yang tinggal di tempat yang sangat lembab. Tempat itu sangat nyaman untuk aku tinggali. Tidak ada cahaya, lembab, dan juga kotor. Itulah tempat favoritku. Di rumah tersebut tinggallah seorang anak yang mengalami batuk berkepanjangan. Namun ia tak kunjung sembuh. Dan dokter pun mengatakan anak tersebut mengidap penyakit TBC. Pada suatu hari, anak tersebut bertemu dengan teman lamanya. Namun ia lupa tidak menggunakan masker. Sehingga saat mereka berbicara, droplet dari penderita TBC tersebut mengenai teman lamanya dan langsung masuk ke saluran pernafasan anak tersebut. Yeay, aku mendapatkan tempat baru untuk berkembang. Bakteri berjalan sesuai dengan rute pernafasan manusia. Diawali dari rongga hidung. Di rongga hidung kita akan ada pertahanan awal, yaitu rambut hidung yang akan mengusir semua kotoran yang masuk dengan udara. Tetapi bakteri berhasil mengalahkan kekuatan rambut hidung. Bakteri pun berkata, aku sampai di rongga hidung. Wah, di rongga hidung banyak sekali rambut hidung. Pasti mereka akan mengusirku. Tetapi maaf, aku terlalu kuat untuk kalian usir. Akhirnya bakteri pun berjalan ke rute selanjutnya, yaitu faring, kemudian laring, dan sampai di batang tenggorokan. Sesampainya di batang tenggorokan, akan ada silia-silia yang gunanya untuk menangkap semua kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Tetapi, lagi-lagi bakteri tersebut berhasil meloloskan diri dari penangkapan oleh silia di batang tenggorokan. Akhirnya, bakteri pun sampai di paru-paru manusia. Yeay, akhirnya aku sampai di tempat yang aku tuju, yaitu paru-paru manusia. Kini, saatnya aku akan menuju struktur kecil-kecil seperti buah anggur, yaitu alveolus manusia. Sesampainya di alveolus, sistem imun tubuh kita, yaitu makrofag, akan langsung bekerja mengenali bakteri. Makrofag adalah salah satu bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk menangkap dan memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Hai bakteri, mengapa kamu di sini? Sini lawan aku. Kamu harus dimusnahkan karena di sini bukanlah tempat kamu. Hai Mycobacterium tuberculosis, sini kalau berani kita sama-sama berperang. Terjadilah perlawanan antara sel makrofag dengan bakteri, tetapi bakteri berhasil mengalahkan sel makrofag. Bakteri tidak mati hanya karena difagositosis oleh sel makrofag. Alhasil, bakterilah yang menjajah sel makrofag dan tumbuh berkembang di tempat itu. Yeay, akhirnya aku bisa mengalahkanmu, wahai makrofag. Sekarang biarlah aku tumbuh dan berkembang di tempat ini dengan nyaman. Akhirnya makrofag pun kalah. Bakteri malah memperbanyak diri dan membentuk suatu koloni yang disebut dengan faguskon. Pada tahap inilah, bakteri akan menginfeksi paru-paru manusia. Bakteri merasa senang karena dia akan tumbuh dan berkembang dengan nyaman di tempat itu. Itulah cerita bagaimana cara penularan penyakit TBC terhadap manusia. Ayo teman-teman, kita
kita ubah pola hidup kita dengan selalu menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga pola makan, serta menjaga kebersihan rumah kita. Dan ingat tos, temukan, obati sampai sembuh.